Selamat malam, Mas. Perkenalkan, nama saya Aflah dan ini asisten saya, Marvin. Saya di sini selaku konselor Anda pada malam ini dan saya berbicara dengan siapa? Salman. Dengan Mas Salman ya. Iya. Ya, jadi kita di sini tuh bercerita untuk merubah perilaku yang kiranya mengganggu kehidupannya Mas Salman. Iya. Tapi kita sebelum beranjak ke sana, kayaknya kita asik nih kalau dibikin probing dulu, nggak langsung ke intinya dulu. Jadi apa kesibukannya Mas Salman sekarang? Kesibukan aku sekarang hari-hari ya kuliah, habis kuliah ya ke kos. Tapi sekarang ada teman Arab dan temanku ya. Oh, apa maksudnya teman Arab? Aku kan sekolahnya di Arab. Oh, dulu ya sekolah di Arab. Iya, sekolah di Arab. Lahir di Arab juga? Iya, lahir di Arab. Dari TK sampai SMA di Arab. Dan pertama kali ke Indonesia itu pas kuliah ini. Cuman ya disitulah banyak mungkin problem. Beda budaya kan Iya, pastinya ya. pasti culture shock juga. Tuh. Sekarang ini Mas Salman kuliah semester berapa dan apa kejurusannya? Nah, aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Sekarang udah jalan di semester 4 mau ke semester 5 dan prodiku psikologi. Sama kalau dulu tuh asik kayaknya ya. Lahir di Mekah. Iya. Wah, itu kan kalau lahir di Mekah kayak keinginan banyak orang Iya. kan ya. Banyak yang pengen, wih gila nih. Pasti teman-temannya Mas Salman banyak yang bilang, wih lahirnya di Mekah nih. Iya. Awalnya aku bersyukur banget lahir di sana. Soalnya kan ya dari banyaknya manusia mungkin aku salah satunya kepilih lahir di sini. Apalagi di kota Mekah yang mungkin umat Islam banyak yang ingin ke sana ya. Berapa kilometer ke Mekah? Ke masjid Iya. ke Masjidil Haram ya. Ke Masjidil Haram dari rumah cuma 3 kilo. Wah, 3 kilo. Iya. Itu jarak yang dekat. Makanya orang-orang ketika orang Indonesia yang tanya ke aku, kamu pasti pertanyaan yang ditanyakan tuh, rumah kamu dekat nggak sih sama Masjidil Haram? Oh iya. Dan mereka pun kaget, gak percaya. Dan setelah aku kasih lihat rumah lokasiku di mana, baru percaya. Itu tuh kamu kok bisa lahir di Arab? Apa sebenarnya kamu punya keturunan Arab? Sebenarnya nggak ada keturunan, cuman orang tua aku kerja di sana. Orang tua aku udah 30-an tahun kerja di sana. Jadi dari nenek kakek juga sih di sana. Oh, juga di sana? Iya. Pas di kakek di sana. Indonesia tinggalnya di mana? Nah, kalau di Indonesia ini saya bingung kalau ditanya teman-teman atau kenalan baru gitu kan, orang mana mas? Nah, aku bingung. Soalnya ayahku tuh orang Jawa Barat. Nah, mamaku orang Jawa Timur. Dan aku kan pas kuliah ini ya di Indonesia kan. Jadi aku tuh bingung, aku nih anak mana ya? Yang Pasuruan atau Indramayu gitu. Tapi ya udah lama di Pasuruan jadi ya pasti ngomong Pasuruan. Oh, bilangnya Pasuruan aja. Di Surabaya sini tuh ngekos atau PP Pasuruan? Oh enggak dong, kalau PP Pasuruan masih jauh ya. Jadi memilih untuk kos aja. Kos. Sering tapi pulang berarti? Sering tapi jarang, gimana ya? Kayak pas libur aja sih. Pas libur. Pas libur. Orang tua juga pernah ke Surabaya? Iya, juga, ya? pernah. Biasanya masih ayam, masih makanan gitu. Ngasih lauk buat Iya, makan. Sebagai anak kos nih,
apa perbedaannya selama jadi anak kos terus ketika waktu di Arab itu seperti apa gitu? Nah, ya pas sendiri tuh, pas di Surabaya ini ya kan sedih bilang di kos. Nah itu berasa homesick banget. Musik ya. Dan merasa gimana gitu, setiap hari itu pengen nangis rasanya. Kayak biasanya nih ada mama yang masakin, biasanya ada adik-adik main bareng gitu. Sekarang sendiri gitu, rasanya tuh aneh banget. Emang Mas Salman ini berapa bersaudara? Aku 5 bersaudara. Aku yang keempat. Oh yang keempat. Berarti abang-abangan sama mbak-mbakan dong di atas. Iya, sebenarnya ini sih beda ayah, beda ayah. Jadi waktu itu sempat sih mereka ke Arab, cuman sebentar ya, kayak sebulan mereka di sana dan akhirnya bisa lagi. Jadi rada kurang apa ya, kurang dekat lah. Chemistry ya. Iya, kurang dekat. Tapi setelah pulang ke Indonesia sini jadi dekat. Aku di sana cuma sama adikku aja. Oh. Adikku Cowok masih- cewek? Cowok. Komunikasi antara kakak adik ini gimana? Aman lah. Nah, Deket. pas masih sekolah ya, itu aku komunikasi sama adikku itu hancur. Maksudnya kayak apa ya, play victim. Oh, kok bisa playing victim itu seperti apa ini? Coba. Nah, ini misalnya aku main biasa, terus adikku jatuhin gelas pecah, nah, terus adikku kayak nyalahin aku. Nah sebaliknya juga biasanya aku kayak rusakin mainan adikku, mainanku, aku bilangnya adikku yang rusak biar beli duit baru. Nah itu. Nah tapi semenjak masuk SMP ke SMA itu aku mulai sadar. Terus akhirnya sekarang lebih ke Ya lebih dekat. kalau komunikasinya Mas Salman dengan orang tua gimana? Nah komunikasi aku tuh ya dulu itu sebenarnya jarang ya, soalnya ayahku kerja tuh dari pagi sampai malam, dari jam 6 sampai jam 10 malam, jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah sedangkan aku jam 10 ke atas, 10 malam ke atas kan harus tidur ya, besoknya sekolah. Nah itu aku jarang sekali berbicara sama orang tua, apalagi ayah tuh. Jadi ya udah diem-dieman aja, kayak biasa aja sih, feelnya kurang deket juga jadinya. Nah setelah itu yang buat aku bisa berinteraksi, maksudnya berbicara bebas gitu, itu sama teman-temanku. Oh, Gitu. Itu sama teman-temanku yang paling banyak aku bicara. Lalu apa ya, aku pas SMA ya kalau nggak salah ya. Nah aku tuh mulai memberanikan diri lah ngomong ke orang, ma, ba, aku butuh kalian. Aku tuh merasa gimana ya, maksudnya kan aku sebagai anak butuh orang tua kan. betul. Jadi ya kalau bisa setidaknya berbicara lah, cerita lah gitu. Setelah mencoba mengobrolkan itu apa reaksinya? Reaksinya mereka sedih dan pastinya mereka minta maaf ke aku sama adikku, soalnya mereka sibuk. Dan aku nggak tahu ya, kesel aja kalau misalnya ada kata-kata baba itu, mama itu kerja buat kalian. Iya. Nggak tahu ya kenapa, aku kesel aja rasanya, soalnya bisa kan cerita atau ngobrol sebentar aja kan, gitu. Makanya aku nggak tahu ya, kayak benci aja sih sama kata-kata itu. Kayak yang dikejar selalu duit Iya. gitu, sampai ngobrol sama anaknya kurang. Ya sedangkan kita kan butuh juga orang tua kan.
takutnya juga anak kalau nggak dapat bimbingan dari orang tua kan jadinya makin liar. Ya itu betul. Nah untungnya aku sama adekku aku bisa ngejaga apa ya, gimana ya, tidak senakal seliar itu lah. Pokoknya masih ada peraturan, nah aku sama adekku saling jaga. Senakal apa waktu itu? Pernah kah ada kejadian sampai dimarahin habis-habisan? Pernah, aku berantem di sekolah. Berantem karena aku tuh orangnya emosian. Aku kan baperan ya, baperan emosi gimana maksudnya? Kayak baperan jadi emosi gitu. Aku tuh dulu orangnya sangat baperan. Dikatain dikit aku nggak suka, langsung aku pukul. Aku mainnya langsung fisik, nggak pakai kata-kata lagi. Nggak tahu ya, apa itu terpengaruh ya sama orang tua karena jarang berbicara. Jadi nggak tahu mana baik benar gitu, Iya. nahan emosi untuk nggak mukul. Regulasi emosi aku tuh kayak apa ya, nggak bisa dikontrol. Terus lanjutnya bagaimana? Nah ya aku berantem, masuk BK terus, berantem BK. Setelah itu mama aku dipanggil kan, pas pertama dan kedua kalinya mamaku nggak bisa datang, dan setelah itu dipaksa lah sama BK, dipanggil ke sekolah, dan akhirnya mama nangis. Mereka tahu kesalahan mereka. Aku kira aku yang dimarahin, enggak. Mereka yang bilang, ya Pak, Ibu, sebenarnya kami yang salah, tidak melakukan benar dan tidak mengajarkan mana yang benar mana yang salah. Dan aku di situ merasa sedih banget, kayak gimana gitu rasanya. Ternyata aku gini, cuman aku masih kesel gitu rasanya. Kenapa ya, kayak waktu aku kurang sama mereka. Jadi sampai rumah aku cerita sama adikku kan SMP waktu itu ya, beda 3 tahun kan. Kita cerita berdua di kamar, kita bikin tenda-tendaan pakai kardus gitu. Iya asik gitu. Jadi kita di dalam berdua nyalain lampu, terus nyalain speaker lah. Nah, kita bicara berdua, kita gimana ya bro, orang tua kita bilang gitu. Pokoknya cerita panjang aku sama adikku, dan hasilnya kita sepakat kalau kita harus ngertiin mereka, kita harus turunin ego kita. Padahal kita di masa remaja pasti ego kita naik banget. Betul. Nah, itu makanya di situ aku udah aku harus belajar kontrol. Dan aku punya masalah nih pas di sekolah. Aku kalau sama orang deket tuh bicaranya enak, nyambung. Tapi kalau udah di kelas, mau presentasi, mau panggil guru ke depan, aku cemburu. Rasanya tuh aku nggak bisa ngomong dan aku takut. Yang paling aku takutin itu salah. Nah itu sampai sekarang pun masih tertanam di mindset ini. Ya, aku takut. Padahal aku pengen ke depan, pengen ngomong, cuman rasa takut itu melebihi rasa keinginanku lagi. Dan akhirnya sampai sekarang ya tetap seperti itu. Dan aku juga takut kayak temen-temenku nih takut membuli lah atau ngomongin aku gitu. Aku juga takut gitu. Jadi lagi dia apalagi kan aku habis pindah ya dari Arab ke Indonesia, jadi bahasa aku ada yang kurang, bahasa istilah-istilah itu kurang dapet. Jadi aku tuh takut banget rasanya, apalagi di sana kan pakai 3 bahasa ya. Pakai 3 bahasa? Iya, pakai 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indo, bahasa Inggris.
sana paling sering bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris jarang. Jadi ya mungkin rasa takut juga dari situ ya, bahasa juga. Jadi cara aku ngomong takut aku salah deh, cara aku ngomong apa lagi gitu. Sebetulnya kenapa kok tiba-tiba kok merencanakan balik ke Indonesia kalau sudah ngerasa nyaman dan ketika dari lanjut di arah? Nah, waktu itu aku ngerasa kayak aku terlalu nyaman di sini. Aku mau keluar dari zona nyaman gitu. Jadi aku nyari beasiswa. Pertama itu aku ada di Rusia. Dan tapi aku nggak jadi. Aku mikir kayak, aduh Rusia apa kejauhannya, terus harus belajar bahasa lagi. Terus nggak tahu kalau terus sampai di mana, kan orang Indonesia dikit juga kan di sana. Aku nggak paham gitu. Jadi arahnya mana-mana lah. Karena aku dari kecil itu suka diarahin sama guru yang aku tadi bilang lagi di sini lagi di Indonesia. Itu udah kayak keluarga. Guru itu yang selalu ngarahin aku. Justru dari guru daripada orang tua. Ya. Nah, balik lagi tadi Rusia jadi apa nggak jadi. Setelah itu aku pikir-pikir lagi, apa aku ke Indonesia ya, ke negaraku sendiri. Tahu kan jarang ya kesana, nggak pernah malah ke Indonesia. Aku coba deh ke Indonesia pakai beasiswa. Nah, tadinya pakai jalur apa namanya, tanpa tes rapot. Oh, SNBP. Ya SNBP. Nah itu aku nggak masuk. Dari situ aku nangis. Gak tau kenapa ya, aku ngerasa sedih banget. Soalnya aku pengen ya, meskipun orang tua aku ada dan bisa membiayain lah, aku tapi ngerasa bersalah juga kalau misalnya tidak mengurangi beban mereka. Jadi aku ambil beasiswa afirmasi namanya. Itu semacam seperti prestasi. Aku klaim pertama di UI, itu gagal juga. Aku sedih, mau di kamar seharian, aku nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana. Atau ya aku nggak bisa juga cerita ke orang tua, nggak sama sekali nggak cerita sama orang tua, sama adikku. Aku sendiri hidup sendiri sampai rasanya tuh sakit banget. Nah itu kebiasaan aku juga, masalah aku suka mendem orang itu. Dan sampai sekarang juga masih mendem. Aku nggak tahu ya caranya gimana, cara mengubahnya bingung. Dan aku takut rasanya, pengen mengubah, takutnya jadi aneh, akuat. Nah, setelah aku klaim beasiswa di UI gagal, aku klaim lagi di UNESA. Di UNESA, alhamdulillahnya aku masuk ya, dan dapat beasiswa. Aku seneng banget di situ. Langsung aku cerita ke mama baba, aku akhirnya lulus. Dan mereka pertama kali ngerasa aku cerita mereka, maba aku lulus, aku kemarin terus aku juga cerita, aku kemarin tuh capek banget aku nggak ngomong sama kalian karena aku tuh takut gitu dianggap anak gagal atau apa ya, sebagai laki-laki itu tidak bisa apa-apa gitu. Tidak bisa mengurangi beban mereka gitu. Akhirnya aku cerita panjang mereka, dan mereka ikut sedih. Akhirnya kita berpelukan, terus kita apa ya, sambil apa yang musim ini, sambil itu ini kayak bagi-bagi takjil gitu, bukan apa ya, sedekah. Nah, sedekah kita bikin nasi, Selamatan lah kayak gitu. ya bisa dibilang selamatan, tapi di sana nggak ada selamat. Ini bagi-bagi sih, bagi-bagi di pinggir jalan. Iya, kayak biasanya kalau di sini kan habis dapat sesuatu gitu, biasanya tuh ayo selamatan, bikin iya. ini gini kasih ke tetangga. Iya, semacam itu lah. Makanya ya bagi aku merasa aku jadi dekat banget sama orang. Oh, dari sana ya.
datang sini sendirian tanpa mereka semua, dan aku bingung mau ngapain. Jujur aku bingung banget. Kayak pas ngejek Indonesia, aduh, apa ini? Kok beda ya? Beda banget. Pokoknya kaget aja. Jadi yang aku tangkep ini kamu itu takut mau berbicara, Iya. terus orangnya sering mendem ya. Iya. Dan kamu bingung cara untuk apa ya? Untuk melawan itu semua kan Iya. ya. Betul ya. Ya kita bahasnya satu-satu aja dulu. Oke. Karena ini kan kita sekarang lagi sesi terapi cognitive behavior namanya. Itu apa Mas? Cognitive behavior terapi ini adalah satu terapi kognitif, berbasisnya itu kognitif, Iya. tapi dengan behavior itu perilaku perilaku. kita yang diubah. Iya. Tadi kan Mas Salman bilang aku nih pengen banyak ngobrol, pengen apa, pengen bicara, tapi aku takut untuk mengutarakannya gitu. Nah itu behaviornya Mas Salman, takut. Terus kognitifnya Mas Salman itu merasa aku takut dijudge, aku takut apa gitu. Padahal sebenarnya orang-orang juga nggak sangat-sangat peduli banget soal itu kan. Hanya saja karena ada beberapa alasan seperti perbedaan bahasa yang tadi itu, aku nggak sefasih itu berbahasa Indonesianya, jadi aku takut untuk melakukan perilaku itu, untuk perilaku ngobrol itu. Kalau dari cognitive behavior therapy, kita tuh memang perlu tahu penyebabnya dulu. Penyebabnya itu karena nggak tahu kenapa nggak apa ya, perbedaan bahasa itu tadi. Terus sudah berapa lama kejadian itu, sampai konsekuensi dari perbuatannya Mas Salman itu mengakibatkan apa ini? Akhirnya mengakibatkan Mas Salman jadi takut untuk berkomunikasi, takut dijudge dan sebagainya gitu. Sebenarnya kita tuh melakukannya dengan hal-hal yang sederhana saja sih. Jadi terapinya itu kita gampangnya coba, Mas Salman itu di rumah pasti ada kaca kan, ada cermin. Cobalah ngadep di cermin, ngobrol, cuman kayak tatap sama cermin aja gitu. Ngomong apa aja, ngomong ini itu. Dan juga sambil direkam, bisa juga sambil direkam. Mungkin Mas Salman nanya, kenapa Mas Afla kok direkam? Supaya tahu, aku ini kalau ngomong sama orang yang baru aku kenal, aku itu gagap, aku takut bla bla bla. Nah dari direkamnya ini seakan-akan Mas Salman itu berhadapan dengan orang lain, dan apa yang kamu ngomongin ketika bersama orang lain itu, ketika direkam, setelah selesai sesinya Mas Salman dengerin lagi, oh aku ini ternyata masih gabung di sini, bahasan ini aku tuh masih kurang. Cukup sekitar 5 menit aja dulu, 5 menit ngobrol, monolog lah ya bahasanya, ya monolog aja dulu. Terus ada kalanya Mas Salman itu bikin journaling namanya. Jadi dibikin kayak hari apa, dan ada catatan kamu hari ini bisa melakukannya atau enggak. Sampai sini paham? Iya, paham. Kita bisa sekarang hari Senin dari terapi yang sudah saya sampaikan ini, yang dari awalnya 5 menit tercapai enggak. Tapi nggak apa-apa kalau awalnya kita itu gagal, itu nggak apa-apa banget, karena itu berarti kita tuh mencoba. Iya. Kita tuh di hidup itu kan juga ada trial error ya, pasti ada, kadang kita bisa, kadang kita gagal. Iya, daripada kita itu selalu merasa gagal, kita tuh kan merasa gagal, belum tentu kita gagal. Iya. Ada kata-kata gini Mas,
lebih baik kamu gagal mencoba daripada kamu itu gak pernah mencoba, karena kamu gak pernah tahu Iya. kemampuanmu sampainya di mana. Terus kita belajar dulu, ditulis, oh ini aku bisa, sekarang aku 5 menit bisa, naikin jadi 6 menit sambil stopwatch seperti itu, 6 menit, 7 menit, terus berkala. Tidak apa-apa ketika ada yang gagal, kita ulang lagi, gagal kita ulang lagi. Gak ada manusia yang sempurna, Mas. Iya. Kita itu yang penting kita mencoba dulu. Setelah Mas Salman sudah ngerasa fase berbicara di depan kaca itu, pasti nanti akan ada muncul kepercayaan diri sendiri. Percaya atau gak percaya pasti akan ada rasa kepercayaan diri. Karena apa? Karena sampean itu sudah melewati batas yang awalnya sampean gak bisa, tapi ternyata sampean bisa gitu loh. Aku ngerasa kayak aku gak percaya kalau aku sudah bisa gitu, karena aku sudah berani mencoba gitu. Kan seperti itu ya. Iya. Di kepercayaan itu yang nantinya akan sampean implementasikan ke dunia nyata. Mulailah berbicara dengan teman-teman. Bisa juga ajak teman dekatnya Mas Salman, ajak ngomong, kira-kira aku ngobrolnya gimana, sudah pasti nggak ya? Oke, aku minta potong. Boleh. Nah, aku tuh kan, aku udah bilang tadi ya, aku tuh orangnya butuh diarah. Ketika sudah tidak diarah, aku lost. Oke, orang yang tidak punya arah, orang yang tidak bisa apa-apa tanpa arah. Gitu. Jadi ketika aku melakukan sesuatu yang Mas tadi juga bilang, aku juga pernah aku mengandalkan mereka semua patung. Oh, Gitu. Mereka patung dan jadi psikoma, jadi bicara apa lah. Aku mencoba itu, cuman ketika tidak ada arahan, aku mencoba sekali, aku coba, dan tiba-tiba rasa malas ada. Itu dia. Masalah baru ini. Nah, itu dia. Oke. malas lagi, dan akhirnya ditunda. Dan sampai sekarang itu kebiasaan itu, sampai sekarang masih suka menunda itu. Aku bingung juga, makanya aku kayak dari Arab aku suka diarahin kesini lah sama guru-guru itu kan, sini. Aku juga waktu itu pernah jadi ketua OSIS. Nah, lucunya aku di apa ya, istilahnya backstage, di balik layar. Jadi yang ngomong waktu itu, aku bisik-bisik ke dia, aku semua tahu rencana apa, aku bisik ke dia. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, makanya aku takut. Nah, balik lagi masalah nunda itu juga, kayak ketika aku sampai sini, udah kayak bener-bener capek, malas. Di rumah juga kadang aku kan yang dulunya di Arab aku suka bersih-bersih, di Indonesia aku jadi jarang bersih-bersih. Nah, itu dia rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Tapi waktu di Arab itu sebenarnya Mas Salman itu hidupnya sendirian atau bareng keluarga? Nah, cuman kan ada guru yang megang aku, soalnya orang tua aku yang guru-guru tuh megang aku, ya aku pegang. Nah, saat ini sebenarnya nggak tahu ya aku salah guru atau salah siapa, aku nggak ngerti. Cuma ketika aku ingin apa ya, kayak misal ada acaranya, ini analogi aja, ada acara, aku pengen nyoba deh sendiri, aku pengen coba mandiri lah. Nah, guruku ini melarang, jadi beberapa kali di situ aku tidak ada kesempatan bisa mandiri. Mungkin itulah alasan kenapa sekarang aku tidak bisa tanpa arahan. Mungkin itu ya, aku juga bingung gitu. Lalu terjadinya malas ketika aku di sini, makanya kayak, udah nggak ada arahan, malas sudah. Nah, itu dia rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, rasa malas dan akhirnya jadi nunda. Nah, itu dia, r
dan aku nggak bisa mandiri, soalnya dari dulu aku dikit untuk tidak mandiri. Jadi bingung sendiri Nah. sekarang. Itu juga aku jarang ceritain ke siapa-siapa. Nah, jadinya bingung sendiri kayak aku mau problem solving nggak bisa juga. Aku jadi bingung. Menurut Mas gimana ya? Sebenarnya apa yang Mas Salman rasakan sejauh ini, semua ini selama ini itu valid, Mas. Dan rasanya tidak adil ketika kita bilang itu salahnya guruku, itu salahnya ini, itu salahnya ini. Sementara sejauh ini gurunya Mas Salman kan melakukan hal yang sebenarnya sejauh ini baik kan. Hanya saja dilihat yang ini, aku mau mencoba mandiri nih, kok nggak dibolehin. Iya. Jadi seakan-akan melupakan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, kita perlu telaah dulu dari sana. Dan juga kayak memang perlu dipertanyakan, aku nih di sini nggak bisa terus-terusan enak gini terus dong gitu loh. Ada kalanya tiba-tiba gimana kalau misalnya di depan ada suatu hal yang terjadi yang membuat aku harus hidup mandiri. Terus aku kan nggak tahu arahku harus mau kemana dong kalau kayak gitu. Kan juga nasi sudah menjadi bubur, kan kita nggak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa mengubah apa yang ada di depan kita sekarang, ada saat ini. Meskipun itu hasil dari perilaku gurunya Mas Salman yang kemarin, mari kita coba rubah satu persatu, kita rubah pelan-pelan apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kita bisa meninggalkan hal-hal buruk yang ada di belakang, Pak. Karena kalau terus-terusan kita hidup di masa lalu, pikiran-pikiran itu akan terus bertumpuk, jadi kayak snowball yang awal yang kecil ini kalau kita jatuhin bergede kan. Yang mana kita itu sebagai manusia selama kita masih hidup ya, kalau di agama Islam kan selama kita tuh masih hidup berarti urusan kita di dunia ini masih ada. Hanya saja di urusan yang masih ada ini banyak yang harus kita jalanin, harus kita lewati supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti ke akhirat kan, seperti itu kan ya. Dari yang aku tangkap ini jadinya kamu itu jadi orang yang malas dan bahasanya itu prokrastinasi, Pak. Iya. Sering menunda pekerjaan. Kayak gini aja aku istilah kayak gini aku Iya. nggak bisa. Maka dari itu aku kasih tahu, Iya. saya kasih tahu Iya. di sini tuh namanya prokrastinasi. Sebenarnya prokrastinasi itu apa sih, Mas Afla? Aku nggak tahu ya. Prokrastinasi itu adalah proses di mana kita itu menunda pekerjaan yang kita tahu konsekuensi di depannya itu bakalan buruk gitu. Kita tahu kalau aku nunda pekerjaan ini, besok pasti ada pekerjaan lain. Sementara aku punya deadline di hari kemarin tuh. Kan, tapi tidak menutup kemungkinan, Pak. Biasanya melakukan hal itu sambil rebahan, main HP tadi ya, scrolling, jam scroll apa lain sebagainya. Nggak kerasa tapi enak. Justru hal yang enak itu yang menjadi bumerang bagi kita. Padahal coba deh kita ingat lagi, awalnya Mas Salman itu ada bercerita tentang saya menanyakan pertanyaan, kalau sudah enak di Arab kenapa pindah ke Indonesia? Dan Mas Salman bilang, aku nggak suka kalau misalnya aku hidupnya nyaman terus di sini, aku mau mencari suatu hal yang baru, aku mau eksplor baru. Itu yang perlu kita tanamkan kembali, Pak. Itu yang perlu kita temukan kembali. Itu kan namanya motivasi. Berarti Anda sekarang bisa dibilang demotivasi, motivasi Anda menurun. Dan apa bedanya sampean yang ada di Arab dan ada di sini kalau misalnya ujung-ujungnya sama-sama enak?
Betul kan? Di sana enak karena ada mama, ada baba, sama diberikan fasilitas. Dan aku gak suka nih kayak gini. Baliklah ke Indonesia, pulang ke Indonesia, sampai di Indonesia rebahan, nugas, terus scroll ada tugas nih, ntar lah gitu. Itu enak Pak kayak gitu. Jujur kalau misalnya ada pekerjaan yang dibayar dengan rebah-rebahan, ya saya mau juga. Tapi kan kita harus bisa menemukan kembali motivasi yang hilang itu. Sebenarnya apa sih yang Anda cari di hidup ini, kan gitu. Apa yang sebenarnya Anda butuhkan? Kenapa Anda memilih untuk berkuliah di sini? Kenapa Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia sementara di Arab sudah enak? Kamu seperti itu. Prokrastinasi itu muncul ketika kita sudah merasa tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi dan kita sudah merasa aman dan nyaman, Bapak. Itu. Sementara kita itu ketika di perkuliahan ya, karena saya juga dulu sebelum menjadi konselor ini kan pernah berkuliah ya Bapak ya. Kita tuh bakalan sebagai mahasiswa akan lebih sering untuk bekerja secara kelompok daripada individu. Oke deh kalau misalnya individu, kalau individu mau kerjakan nggak kerjakan udah, mau dapat nilai nggak dapat nilai sudah. Sementara kalau misalnya kita ini di kelompok ini kan ada berbagai macam orang dengan berbagai macam pemikiran. Kita anggap saja ada 5 orang, salah satunya Anda. 4 orang ini memiliki tujuan yang sama, visi misinya sama, pengen mengerjakan tugas secepat-cepatnya dan sesempurnanya. Sementara Anda ngerasa gak cocok, aku ngerjain aku lah, aku gak mau ngerjain bodo amat. Tapi kan kita gak bisa seperti itu Pak. Kita harus juga menyesuaikan dengan mereka. Kalau mereka gak bisa menyesuaikan kita, kitalah yang menyesuaikan mereka. Nah, jadi dari sana kita bisa mulai untuk bertanggung jawab atas pilihan kita Pak. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita aja yang kecil-kecil, kerjakan tugas bersama teman-teman. Dan itu juga bisa menyambungkan dengan kekhawatiran Mas Salman tentang berbicara dengan orang baru. Ini aku ada tugas yang ini, tugas kita ini apa ya yang bisa aku bantu gitu. Aku bisa bantu apa nih di sini? Gak mungkin kayak kelompok Mas Salman itu bakalan kayak apa sih so asik, apa siapa ngejudge, menghakimi itu gak mungkin. Aku bisa jamin itu gak mungkin. Karena apa? Di 5 orang ini satu kelompok, masing-masing ini memegang nilainya masing-masing juga. Jadi tadi aku bilang memiliki tujuan visi misi yang sama. Kita sama-sama ingin mendapatkan nilai yang sempurna, bukan? Untuk bisa mendapatkan nilai yang sempurna, kita itu pastinya ingin mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Dengan Mas Salman bertanya, menawarkan diri, rasanya kayak, wih ini enak nih, si Salman ada niatan buat bertanya, aku tugasnya seperti apa gitu. Ada komunikasi 2 arah yang terjadi, komunikasi juga terjadi, yang mana itu kan jadi ada komunikasi yang dari awalnya Mas Salman ngomong hanya di depannya kaca, jadi Mas Salman bisa berbicara secara langsung tanpa takut merasa dihakimi. Orang baru lagi. Tapi masalahnya gini, pilihannya ada 2. Mas Salman kerjakan atau Mas Salman nggak kerjakan. Kalau Mas Salman masih berkutat dengan prokrastinasi itu, sementara sudah ada target yang sudah ditentukan oleh kelompok, kalau Mas Salman bisa melawan prokras itu dan dikerjakan, Mas Salman bisa dapat teman baru, pengalaman baru, dan feel berteman yang lebih banyak lagi, relasinya akan lebih banyak lagi. Sementara kalau Mas Salman merasa hidupnya Mas Salman nyaman dan rebahan dan scroll menikmati hidupnya Mas Salman,
nanti Mas Salman bakalan diomongin. Ketika sudah diomongin ya, di Indonesia itu memiliki budaya mengomongin orang dari belakang, Bapak. Nah ini budaya juga nih. Sudah diomongin dari belakang biasanya dijelek-jelekin, Pak. Kalau sudah dijelek-jelekin kayak gitu, biasanya ketika Mas Salman sudah terlambat berbicara dengan mereka lagi, akan rasanya kayak, wah, enggak mau, aku mau jaga jarak dari kamu. Dan itu seperti sudah aturan tidak tertulis kalau di sini. Enggak, aku nggak mau ngomong sama kamu, aku nggak mau sekelompok sama kamu. Dan kelompok yang Mas Salman ada di dalamnya sana, ketika di luar dari mata kuliah tersebut, pastinya akan ngobrol. Hati-hati kalau sama Salman. Kalau sama Salman nanti tugasnya kalian tidak selesai. Nah, itu yang berbahaya, Bapak, dari prokrastinasi tersebut. Sebenarnya bukan cuma prokrastinasi aja yang bisa membuat Anda itu dibenci, dihakimi. Apapun yang Anda pikirkan tentang kenegatifan itu bisa terjadi, Pak. Contohnya saja, teman-teman kelompok itu, untuk kalau sekali sih nggak apa-apa ya, kayak izin aku ada gini-gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, padahal kan kita nggak ada yang tahu tanggal apa tuh nggak ada di penanggalan kan kadang. Tapi kita tuh kayak di apes gitu kan. Dari apes-apesnya itu memang kita harus tetap bisa bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab atas pekerjaan kita kan. Untuk bisa juga, aku ada harga yang harus dibayar memang, Pak, untuk melawan prokrastinasi. Dan sebenarnya mungkin juga bukan prokrastinasi yang masalah Anda, tapi motivasinya Anda yang sudah menghilang, sudah berkurang. Dan kita harus mencari lagi apa itu motivasi yang sebenarnya Anda ingin kejar. Nah, itu gimana Mas caranya? Aku juga ingin nggak cari motivasi itu, cuman udah lama ya, ini udah 4 semester belum dapat motivasi. Bagaimana cara menarik motivasi itu? Dan saya bisa melakukan motivasi tersebut. Sejauh ini Mas Salman sering stres gak? Sering sih. Apa yang sampean stres kan? Sampai saat ini yang aku stres kan itu karena aku merasa sendirian di sini. Dan ada teman banyak, cuman ketika aku udah sama mereka ya udah ngobrol biasa. Dan aku tuh lagi-lagi takut. Aku pengen ngomong kayak aku gimana nih, ada apa ya buat aku gitu, ada saran nggak buat aku gimana ke depannya. Terus aku pengen minta motivasi ataupun kayak pengen diarahin lah kan, pengen diarahin dan pengen nanya juga step-step mandiri, bagaimana hidup mandiri. Nah itu kan takut, Pak. Jadi intinya rasa takut itu yang menghantui pikiran aku sehingga aku stres, pusing. Apalagi aku kan autoimun ya, jadi aku sering sakit. Apalagi kalau aku stres mikir jauh. Kejadian yang Anda rasa mengalami autoimun itu terjadi juga di Arab atau ketika di sini saja? Ketika di sini. Oh, Itu yang aku bingung. Makanya ketika di sana aku sehat-sehat aja di aku merasa semua olahraga aku juarain. Aku di sana tenis meja aku juarain, badminton aku juarain, semua lah. Pokoknya yang kinestetik aku pasti aku gitu. Nah ketika kesini nah itu yang mau aku tanya ini, simpel aja deh, stepnya aja Mas. Gimana tuh stepnya? Rasa takut. Kalau tadi yang berbicara aku udah oke, itu dari cermin atau audio
step by step 5 menit 10 menit setengah jam bisa juga. Dan dari itu juga bisa langsung dipraktekin sedikit apa pelan-pelan. Kalau ini gimana mas, rasa takut dan setelah itu malas lah, rasa takut gimana? Aku pengen 3 step aja. Oke. Jadi mas, kita jelasin, kita pahami Iya. sebenarnya rasa takut itu dari mana. Sebagai manusia itu kita tuh pasti punya perasaan takut, senang, sedih, dan itu manusiawi. Saya juga punya rasa takut, Iya. Mas Martin punya rasa takut, begitu pula dengan Mas Salman. Tapi masing-masing dari kita itu kan punya cara sendiri untuk menanggulangi rasa takut tersebut kan. Contohnya saya itu sebenarnya takut ketika saya itu tidak bisa menyesuaikan diri di kondisi baru. Waktu itu ketika saya kuliah S1 psikologi juga, itu kan saya juga orang rantau ya, saya bukan dari Surabaya. Oh iya, bukan dari Surabaya. Saya bukan dari Surabaya, saya dari Bondowoso. Oh, Bondowoso. Dan saya itu orang yang manja malah. Manja. Kalau saya tuh manja orangnya. Apa-apa selalu diturutin, apa-apa selalu diberikan ini. Dan ketika saya berkuliah, saya nggak tahu apa-apa. Saya takut dong. Kan? Saya takut saya nggak bisa apa-apa. Kayak makan biasanya sudah disiapin. Terus apa ya? Kayak pengeluaran sudah ada yang ngatur dan sebagainya. Saya takut. Tapi apa? Saya itu melawan rasa takut saya dengan motivasi itu tadi, Pak. Kita harus punya motivasi itu sendiri. Motivasi saya itu apa waktu itu? Motivasi saya adalah saya ini bisa dibilang orangnya kapitalis yang ngitung duit banget gitu pengeluarannya. Ini saya itu masih belum kerja. Semua pengeluaran itu diberikan dari orang tua saya. Saya gak mau UKT saya selama saya berkuliah itu sia-sia. Nah, dari sana saya lawan rasa takut itu buat ayo kita tuh di Surabaya sebagai persona yang baru, bikin persona baru, identitas baru yang orang-orang itu gak kenal dan tidak akan ada yang berani ngejudge aku. Itu bikin di diri kita sendiri, bangun di diri kita sendiri. Niat dulu, niat itu, niat, motivasi itu, niat dan jalan. Tadi kan masalah minta 3 tuh. Ya. Awalnya motivasi dulu. Motivasi dulu apa yang ingin kamu kejar. Niatkan itu. Terus jalannya perlahan-lahan. Balik lagi Pak, kita nggak bisa jadi manusia yang langsung 100% berhasil. Iya, betul. Ada kalanya kita juga akan kalah dan salah. Iya. Tapi daripada kita tidak pernah mencoba, bukan? Nah, ya. Takut itu lawan aja pelan-pelan. Takut tuh lawan pelan-pelan. Dan saya juga ini mungkin konteksnya tidak seperti di yang akademik bahkan bukan yang non akademik. Ini fun fact aja karena kita kan bercerita ini aja. Iya. Saya itu orangnya paranoid. Saya itu takut sama setan, Mas. Saya takut sama hantu. Saya takut banget itu. Dan saya tuh nggak pernah lihat, Pak. Saya tuh nggak pernah lihat wujudnya seperti apa. Tapi itu ada di pikiran saya dan itu sangat-sangat mengganggu. Dulu ketika SD saya bisa ngebayangin ada sesuatu di mana di sekitar saya ya. Padahal itu nggak ada. Dan apa ya, imajinasi saya tuh seakan-akan bilang
sana ada sesuatu, ada ini, ada ini, ada itu. Padahal tidak ada. Dan itu yang membuat saya tuh jadi orang yang paranoid banget, saya takut banget. Dan itu benar kayak katanya Mas Salman, jadi saya takut untuk berjalan. Iya. Itu saya melangkah itu saya takut sekali. Iya. Bayangkan kalau malam itu gelap Pak, di rumah saya itu jadi gak ada lampunya, dan saya misal pengen pipis, saya nunggu sampai pagi karena saya takut. Dan saya punya kesadaran diri bahwa aku nggak bisa hidup kayak gitu terus. Iya, betul. Sejauh ini aku tuh nggak ngelihat ada hantu. Kenapa aku takut sama hantu? Kan? Iya, iya. Sama kayak yang Mas Salman. Ngerti. Selama ini yang ketakutan yang ada di kepalanya Mas Salman ini pernah diutarakan atau tidak? Kan belum. Kenyataannya tidak ada. Kenyataannya tidak ada kan? Terus Kenapa kita bisa takut? Kecuali memang kita melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahan itu adalah salah satu tahapan dari mencoba pasti mungkin akan ada kesalahan. ya. Namun ketika kita itu mendapatkan kesalahan, kita itu mendapatkan cobaan, bukan berarti kita itu harus tenggelam di dalam rasa bersalah tersebut. Nah ini juga perlu diwaspadai untuk jalannya Mas Salman ke depannya, bahwa ketika kesalahan itu terjadi, minta maaflah kepada orang yang Anda rasa dirugikan, dan minta maaflah kepada diri Anda sendiri. Karena kalau di Indonesia ya, ini mungkin sudah entah Mas Salman pernah dengar dari siapa atau belum pernah, ada 3 poin yang menjadikan manusia itu berharga Pak. Itu ketika berharga ke orang lain, ketika mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, minta tolong ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, dan terima kasih. Dari 3 kata simple ini yang membuat orang itu rasanya jadi respect kepada kita, dan itu juga dibutuhkan oleh Mas Salman. Respect itu dibangun dari pengalaman kita terhadap orang lain, Pak. Pelan-pelan aja dulu, sehari apa yang bisa Anda lakukan, bicarakan. Terus apa yang Anda takutin bisa juga dijurnalin. Dan journaling itu sepenting itu, kenapa? Dari journaling Anda itu menuliskan ketakutan Anda, benar-benar dituliskan dan tidak hanya di pikiran Anda. Ketika Anda menuliskan ketakutan itu, coba dilawan. Setelah ngerasanya dilawan, itu cuma tulis saja, hari ini, hari Senin, tanggal sekian aku takut sama ini, Nanti berangsur-angsur, nanti Anda akan melihat di halaman pertama buku Anda bahwa Anda itu dulunya pernah takut akan sesuatu, tapi Anda bisa bertahan sampai sekarang dengan segala macam coretan-coretan yang ada di dalam buku itu, bahwa Anda sudah berjuang dan berusaha. Seperti itu. Dan tidak masalah kita itu ada yang perlu ditakuti, manusiawi kok. Oke, mungkin saya bisa membantu menambahkan, mungkin izin Bapak Konselor mungkin bisa dibantu untuk mengoreksi jika ada yang salah. Sekarang nanti saya simpulkan juga ya, mungkin dari permasalahan Bapak Salman hari ini. Ketika rasa takut itu muncul ketika Pak Salman lagi mikir apa ya? Misal kayak Pak Salman tuh misalnya muncul rasa takut karena kepikiran soal hantu atau apa, rasa takut karena kepikiran soal pembulian atau apa. Biasanya takut karena gak percaya diri. Karena gak percaya diri itu muncul rasa takut. Oke, coba kita buat responnya seperti ini. Ketika muncul rasa tidak percaya diri, kenapa nggak Pak Salman berhenti dulu, tarik nafas,
Karena itu adalah respon otomatis. Kalau misalnya Pak Salman nggak berhenti, pasti rasa takut akan muncul terus. Pak Salman berhenti, tarik nafas, coba berpikir, apakah aku pantas takut karena aku tidak percaya diri? Ini semua respon yang bisa diubah, one step at a time. Semua ada jalannya, semua perlahan-lahan bisa dilakukan. Mulai dari journaling, mulai dari ini pun bisa semua diubah. Rasa tidak percaya diri Pak Salman, rasa malas, rasa temperamental, mungkin rasa bapernya Pak Salman, ini semua bisa diubah. One step at a time, pelan-pelan. Asal Pak Salman tuh berpikir bukan bereaksi. Jadi ketika ada trigger, kita sebut tadi rasa tidak percaya diri sebagai trigger dan rasa takut sebagai akibat dari trigger tersebut. Ketika trigger itu muncul, berhenti dulu, take a deep breath. Inhale, exhale, tarik nafas, buang beberapa menit, berpikir kalau misalnya apakah hal yang saya pikirkan saat ini itu benar. Kalaupun Pak Salman memilih sesuatu yang salah berikutnya, at least Pak Salman sudah berpikir itu sudah bagus, bingung itu sudah bagus. Jadi ini bukan respon yang otomatis. Pak Salman tuh tidak bereaksi, tapi Pak Salman memilih. Jadi ini bisa diterapkan ketika Pak Salman merasa takut, merasa tidak percaya diri, merasa temperamen, merasa tidak disayang, merasa kemudian. Ini semua Pak Salman bisa tuh. Pak Salman misalnya lagi mikir saat di motor atau mungkin saat sendiri di rumah, berhenti dari motor di rumah, diam dulu, duduk dulu, lakukan apa yang membuat Pak Salman tenang. Ketika tenang baru Pak Salman berpikir, tadi saya pikirin itu benar-benar apa yang saya rasakan atau mungkin itu hanya respon otomatis saya yang negatif. Ini pelan-pelan, ini nggak bisa langsung otomatis dibuat karena kita kan baru sesi pertama juga. Kita hanya pelan-pelan mungkin Pak Salman jika menerapkan itu terus-menerus bisa lebih membaik, bisa lebih percaya diri, dari rasa takut, dari rasa tidak percaya diri. Misal ketika muncul rasa tidak percaya diri sebagai trigger, mungkin rasa takut Pak Salman bisa diubah menjadi saya tidak percaya diri, kenapa saya tidak meningkatkan value saya saja, kenapa saya tidak meningkatkan apa yang bisa saya tingkatkan dalam diri saya. Seperti itu Pak Salman. Jadi lagi-lagi apapun yang Bapak Konselor bilang, mau journaling, mau motivasi, mau apapun, Pak Salman yang bisa memilih, one step at a time, pelan-pelan aja. Biarkan Pak Salman, at least Pak Salman memilih bukan bereaksi. Maupun nextnya Pak Salman memilih jalannya salah atau cara yang salah, Pak Salman tuh sudah tahu konsekuensinya karena Pak Salman tidak bereaksi. Seperti itu. Tidak salah jadi asisten saya. Itu mungkin kesimpulan untuk sesi pertama ini, karena mungkin masalah Pak Salman ini kan yang saya catat lumayan banyak. Tidak cukup lah untuk satu sesi saja. Tadi karena ya billingnya hanya cukup untuk 1 jam, mungkin Pak Salman bisa datang lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan sejam lagi atau mungkin kita bisa settle untuk pertemuan yang lebih lama, dimanapun kapanpun Pak Salman siap. Mungkin ketika Pak Salman pulang, maaf ya Pak Konselor, saya ingin bertanya sebagai observer, apa ya sebagai kesimpulan saya, apa yang ingin Pak Salman lakukan pertama? Aku setelah sudah pulang dari sini, mungkin aku akan introspeksi diri dulu, dan seperti yang kalian sudah bilang tadi, mungkin aku pelan-pelan bikin sendiri. Mungkin itu yang bisa mengubah aku tanpa arahan orang. One step at a time. Mungkin itu ya. Terus mungkin ada tips dari kalian berdua, satu-satu aja Bapak, untuk mengatasi malas. Tipsnya aja. Malas itu kan disebabkan oleh beberapa hal. Motivasi, entah itu mungkin rasa capek, rasa kepercayaan diri yang terlalu tinggi, rasa sudah mencapai rasa terlalu puas terhadap diri. Pak Salman sendiri yang bisa merasakan itu. Kenapa saya malas? Lagi-lagi berhenti dulu lakukan aktivitas itu. Ketika malas, Pak Salman mikir, saya sebaiknya hari ini saya malas atau tidak ya? Apa saya harus ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan yang urgensinya besar? Mungkin itu sih Pak. Karena apapun yang Pak Salman merasakan, mau kita bersesi-sesi 5 sesi, 6 sesi, Pak Salman sendiri yang tahu diri Pak Salman. Oke, siap. Mungkin dari Mas Salman. Gimana kalau dari saya kan itu sudah disampaikan oleh asisten saya. Mungkin sekarang sebagai penutup deh, Ya, oke. perasaannya sampai setelah sesi konseling pertama ini itu bagaimana? Rasanya ada motivasi yang menarik
sudah mulai terbentuk. Iya, sudah mulai terbentuk motivasi. Soalnya saya udah lega bercerita sama kalian semua, dan tentunya itu jadi motivasi saya untuk kedepannya. Keren. Meskipun hanya baru pertama kali Iya. sesi ini, tapi sudah impactnya sudah besar ya. Udah besar. Ya, syukurlah kalau seperti itu. Saya senang bisa mendengar cerita Anda malam ini. Oh ya, saya juga ucapkan terima kasih sudah mau mempercayai kami untuk menjadi konselor dan observer ini. Saya ucapkan terima kasih lagi, dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya sebagai konselor dan atau dari observer saya ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya perwakilan untuk meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Oke, mungkin kami tadi lupa bilang kalau iya. misalnya pembicaraan kita malam ini hanya stay di ruangan ini. Oh iya. Ini tidak akan kita sebarkan kemana-mana. Pak Salman, rahasia Pak Salman aman bersama kami, dan kami tidak akan membiarkan orang luar di luar ruangan ini tahu apa. Baik. Aku juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan mungkin ceritanya nggak enak juga buat kalian. Dan aku minta terima kasih banyak lah buat kalian yang udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga motivasinya, arahannya, tipsnya. Terima kasih. Semoga beruntung ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. One step at a time.